Selamat datang di channel ini, Sahabat Misteri. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Sahabat misteri, kali ini kita akan bercerita tentang Lea. Bali adalah sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alamnya dan juga kebudayaannya yang kaya. Namun di balik semua keindahan tersebut, Bali juga terkenal dengan mitos dan kisah mistisnya yang sangat menarik. Salah satu makhluk halus yang sangat terkenal di Bali adalah Lea. Lea adalah makhluk halus yang konon berasal dari Bali. Makhluk ini dikenal sebagai sosok yang mampu berubah bentuk menjadi seekor burung atau binatang lainnya. Konon, Lea adalah makhluk halus yang sangat kuat dan mematikan. Lea Bali merupakan makhluk yang terbentuk karena ilmu tertentu. Wujudnya digambarkan dengan mata yang besar dan gigi taring yang tajam. Masyarakat Bali memiliki cerita mitos yang mereka percayai terkait asal-usul Lea Bali. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kita akan membahas misteri lebih dalam lagi. Lea dalam mitos Bali adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu bernama Aji Pengleaan. Pengamal ilmu tersebut dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk, seperti menjadi sosok Rangda atau ratu dari para Lea dalam mitologi Bali, menjadi bade, tempat mayat atau tulang manusia saat ngaben, menjadi page atau keranda dari ulatan bambu, kadang beserta petinya, binatang maupun sinar yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya, tergantung tingkat kesaktian level dalam ilmu tersebut. Ilmu Lea digunakan untuk tameng badan maupun untuk menyerang musuh-musuh pada zaman dahulu kala. Dan juga karena orang-orang yang menguasai ilmu Lea ditambah dengan menguasai ilmu-ilmu santet, pengasih, penunduk, pembungkam, sirep, ilmu pelet, ilmu cedik atau racun.
akhirnya ilmu pengleaan menjadi sebuah momok yang mengerikan dan jahat. Lea hanya bisa dilihat di hari sandikala menjelang maghrib sampai malam hari oleh orang-orang yang memiliki kepekaan mata batin ataupun para ahli supranatural. Sedangkan siang hari, orang-orang yang memiliki ilmu Lea tetap beraktivitas seperti biasa, karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang mempelajari ilmu Lea. Lea termasuk salah satu makhluk mitologi yang melegenda dan sangat terkenal di Bali. Kerap kali digambarkan dengan wujud yang menyeramkan, dengan mata besar, bergigi taring, dengan perawakan yang tinggi dan besar, serta berbulu dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Bali, Lea adalah makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam, dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Umumnya Lea suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Lea kerap kali mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Oleh sebab itu, warga Bali sering menjumpainya di sekitar pemakaman Bali. Bukan hanya mayat, Lea juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Tidak hanya itu, sama halnya dengan kuyang, Lea juga menjadikan wanita hamil sebagai tumbal untuk dihisap darah bayinya yang ada di dalam kandungannya. Di siang hari, Lea akan berubah menjadi manusia seperti biasa. Namun pada malam hari, mengubah diri menjadi Lea untuk menjalankan segala ritualnya. Bagi kepercayaan orang Bali, Lea Bali memiliki 3 wujud legendaris. Di antaranya 2 perempuan dan 1 laki-laki. Lea juga dianggap dapat mengubah dirinya sebagai hewan kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Selain itu juga dapat berubah wujud menjadi bola api. Konon, sosok ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental manusia. Dalam masyarakat Bali, leak Bali sering dihubungkan dengan penyakit atau gangguan kejiwaan yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Orang yang terkena dampak dari serangan dari sosok ini biasanya akan mengalami demam, kelelahan, gangguan tidur, atau bahkan perubahan fisik. Maka dari itu, untuk melindungi diri dari serangan leak Bali,
Masyarakat Bali mengadakan upacara keagamaan dan melibatkan pemanggilan dukun atau ahli supranatural yang mahir mengusir leak Bali. Konon dipercaya apabila seseorang menusuk leher leak dari bawah ke arah kepalanya, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, leak akan mati. Menurut masyarakat Bali, legenda leak Bali berasal dari cerita yang muncul pada abad ke-11 Masehi. Kisah leak juga dikaitkan dengan legenda Calon Arang, seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga yang hidup di masa Raja Erlangga dari Kerajaan Daha Kediri. Disebut-sebut Calon Arang adalah penyihir sakti mandraguna yang punya anak cantik jelita bernama Ratna Manggali. Tapi tidak ada yang berani menikahinya karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi leak. Reputasi buruk yang dimilikinya membuat pemerintah dan warga sepakat mengambil tindakan untuk menghukumnya. Namun, karena takut berhadapan langsung, para prajurit istana berencana membunuhnya saat tertidur di malam hari. Naas, Calon Arang bangun ketika para prajurit hendak melakukan rencananya, sehingga ia pun marah. Matanya seolah akan keluar, dilengkapi gigi taring panjang yang dimilikinya. Calon Arang menyemburkan api dari mulutnya hingga prajurit mati. Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga terkena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya tidak ada yang melamar, Calon Arang marah besar. Dia pun menyebarkan petaka di kawasan kerajaan Kediri. Pada malam hari, dirinya menyebarkan muridnya yang bisa berubah menjadi leak. Ia memerintahkan para leak ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Erlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang, Ratna Manggali. Dengan pernikahan ini, diharapkan Calon Arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang benar. Tapi malah Calon Arang menemukan bahwa bukunya telah dicuri. Mengetahui bukunya dicuri, Calon Arang marah besar dan menyebarkan petaka. Kemudian Calon Arang menantang Empu Barada atau guru dari Empu Bahula untuk bertarung.
Pertempuran dilakukan oleh calon Arang dengan Empu Barada dan berlangsung dengan sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuan hingga calon Arang akhirnya kalah. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu berubah menjadi Lea yang dimiliki oleh penyihir hebat itu. Dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi Lea untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Sejumlah kitab lontar menjelaskan ilmu-ilmu Lea. Di antaranya ada lontar Jambrabra, lontar Sampian Emas, lontar Tanting Emas, dan lontar Jung Biru. Selain itu, ilmu Lea juga memiliki tingkatannya tersendiri. Yang pertama, ilmu Lea tingkat bawah. Tingkatan pertama sekaligus terendah adalah ilmu Lea tingkat bawah. Ilmu ini merupakan ilmu untuk mengubah wujud seseorang menjadi binatang seperti monyet, anjing, babi, kambing, ular, dan masih banyak lagi. Tingkatan kedua ilmu Lea adalah tingkat menengah, yaitu kemampuan untuk mengubah wujud seseorang menjadi burung Garuda. Dalam bentuk lainnya, seseorang dapat berubah menjadi pitik bengil yang mempunyai paruh dan cakar yang berbisa dengan mata yang mengeluarkan api. Ilmu tingkat menengah ini juga dapat mengubah seseorang menjadi Jaka Tungul yang digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Pada batangnya, pohon enau tersebut dapat mengeluarkan api serta bau busuk yang beracun. Yang ketiga, ilmu leak tingkat tinggi. Pada ilmu leak tingkat tinggi, leak dapat mengubah wujud seseorang menjadi Nyai Rangda. Ilmu tingkat tinggi leak juga mampu mengubah orang menjadi Bade. Menara pembawa jenazah bertingkat 21 atau dalam bahasa Balinya disebut tumpang selikur. Tubuh menara itu berisi api sehingga siapapun yang kena akan hangus menjadi abu. Umumnya leak hanya bisa dilihat pada malam hari oleh para dukun pemburu leak. Pada siang hari, ia akan terlihat seperti manusia biasa. Sementara itu, ketika hari menyentuh malam, ia akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup.
Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan Lea dapat mengubah bentuknya menjadi sosok hewan ganas seperti harimau, kera, babi, atau bisa juga menjadi Rangda, yaitu ratu dari para Lea. Hal ini menghasilkan cerita baru untuk Lea, bahwa Lea dapat berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya. Lea tidak hanya mengincar organ tubuh, tetapi juga senang menghisap darah bayi di dalam kandungan. Bentuk sesungguhnya dari Lea adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi tajam. Sejumlah orang beranggapan sihir Lea hanya berfungsi di Bali, sehingga Lea hanya ditemukan di Bali. Pertempuran antara Lea bisa jadi juga karena yang satu ingin mencelakakan dan yang lain bertindak sebagai balian yang membela kliennya. Beberapa pertempuran antar Lea juga bisa disaksikan oleh manusia. Pertempuran Lea ini diduga sering terjadi di tengah gelapnya malam, dan tak jarang momen mati lampu digunakan sebagian orang yang penasaran dan ingin menguji nyali datang ke tempat yang dipercaya sebagai tempat pertandingan Lea, seperti kuburan misalnya. Salah satu kisah pertempuran yang acap disebut-sebut oleh para penggosip Lea adalah pertempuran legendaris antara seorang Ratu Lea dari Sanur dan pelea sakti dari Kramas Gianyar. Perang Lea yang terjadi sekitar tahun 1988 itu kemudian dimenangkan Lea dari Kramas. Walau tidak ada yang sempat melihatnya, banyak yang mengungkapkan sejak kekalahan itu, kesaktian Lea di Sanur yang pernah disegani mulai melemah. Salah satu kisah yang sangat terkenal selanjutnya adalah kisah tentang seorang wanita yang konon bisa berubah menjadi Lea setiap malamnya. Wanita tersebut dikenal sebagai Dayang Bules atau Ratu Lea. Konon Dayang Bules memiliki kekuatan gaib yang sangat besar dan bisa berubah menjadi Lea setiap malamnya. Dayang Bules sering melakukan kegiatan kepercayaan yang dianggap tidak benar oleh masyarakat Bali. Oleh karena itu, ketika dia meninggal, jenazahnya tidak dikebumikan di pemakaman umum seperti orang lain. Jenazahnya dikuburkan di bawah pohon besar yang terletak di desa yang sama dengan tempat tinggalnya. Konon pohon tersebut menjadi sangat besar dan kuat karena kekuatan gaib dari jenazah Dayang Bules yang dikubur di bawahnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pohon tersebut bisa berbicara dan meminta sesaji pada manusia.
orang Bali masih menjalankan tradisi dan ritual khusus untuk melawan makhluk halus ini, seperti memberikan sesajen atau persembahan kepada dewa-dewi yang mereka yakini melindungi mereka dari gangguan makhluk ini. Meskipun terkadang terdengar menyeramkan, leak tetap dihormati dan dianggap sebagai bagian dari kebudayaan Bali yang kaya dan unik. Banyak masyarakat Bali masih percaya dan menghormati leak sebagai bagian dari budaya mereka. Kehadiran makhluk halus seperti leak juga memberikan keunikan tersendiri bagi Bali sebagai destinasi wisata yang populer. Selain itu, mitos dan kisah mistis tentang leak juga memberikan nilai edukasi dan mengajarkan masyarakat untuk memahami bahwa ada hal-hal yang di dunia ini tidak bisa dijelaskan secara logis. Hal ini juga memperkuat kepercayaan bahwa manusia tidak selalu bisa menguasai dan mengendalikan segala hal di dunia ini, sehingga manusia perlu menghormati kekuatan gaib dan memahami ada hal yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Dan akhirnya kepercayaan pada makhluk halus seperti leak di Bali adalah bagian dari kekayaan budaya yang perlu dihargai dan dijaga. Bahkan jika kita tidak percaya pada keberadaan mereka, kita harus menghargai kepercayaan masyarakat Bali dan menghormati warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Sahabat misteri, itulah tadi berbagai cerita dan mitos leak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.